Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih kitab Wahyu. Ini sudah tema yang kelima. Kita akan bahas 2 poin masih di pasal 1 tentang masih kingdom ya. Kerajaan dan imam-imam. Saya baca dulu ayatnya, ini ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Kita tahu karena pasal 1 itu adalah pewahyuan apokalipto daripada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Ini umat pilihan Tuhan dijadikan kerajaan ya. Dan kedua, menjadi imam-imam juga ya. Karena ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia bilang kepada Petrus ya, I will make you a fisher of men. Tadinya dia penjala ikan, dirubah dulu, dibentuk oleh Yesus Kristus menjadi penjala manusia. Dan di sini dibilang kita umat pilihannya dibentuk ya, supaya menjadi suatu kingdom, kerajaan ya, dan juga imam. Ini poin pertama yang akan kita bahas. Yang poin kedua, kita lihat nanti sejauh mana kita mampu ini. Ayat 7. Lihatlah, ia datang ya dengan awan-awan. Nah, ini nanti kita bahas ya. 2 poin aja ini dulu lah ya, sejauh mana nanti kita akan melihat. Karena ini kitab Wahyu ini kebenaran tidak akan habis-habis seumur hidup kita menikmati ya kitab ini. Nah, saya ulangi sebentar, kitab ini kalau kita analisis, walaupun detailnya kita tentu tidak memahami seluruhnya ya, tapi garis besar daripada pewahyuan Yesus Kristus ini pasal 1 itu, inilah apokalipsis atau apokalipto dari Yesus Kristus. Jadi jelas kitab ini adalah membukakan pribadi, pekerjaan, keberadaan daripada Yesus Kristus itu. Dan juga ada pewahyuan yang memang milik Yesus yang akan dibagikannya kepada hamba-hambanya. Jadi pasal 1 itu pewahyuan mengenai pribadi Yesus yang dilihat ini ya. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu. Kedua, tentang gereja, karena Yesus dengan gereja itu satu, Kristus kepala, Kristus tubuh. Jadi pasal 2 sampai pasal 18 ini bicara tentang gereja, tubuhnya ya. Kemudian pasal 19 sampai ini di bagian yang terakhir itu di ayat yang 19, ini ayat kuncinya 19 ini ya, untuk menganalisis yang terjadi sekarang ini dengan gereja, pasal 2 sampai pasal 18, dan pasal 19 sampai 22 itu bicara tentang Yesus dan gerejanya tentunya. Kedepannya bagaimana ministrinya. Ada kerajaan 1000 tahun, ada langit dan bumi yang baru. Nanti kita akan bahas sana. Nah, sekarang kita coba masuk dulu tentang kingdom ini ya. Karena ini merupakan juga tema daripada perjanjian baru itu ya kerajaan sorga ya. Baik tulisan Petrus maupun tulisan Paulus maupun tulisan Rasul Yohanes itu semuanya bicara tentang kingdom. Karena memang kingdom ini adalah rencana Bapa ketika dia menjadikan manusia. Dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita supaya mereka berkuasa. Berkuasa itu ya kingdom ya, bicara kingdom ya. Berkuasa, berotoritas, atau istilah Ibrani kabas itu artinya menginjak. Jadi kingdom, tapi ada lawannya nanti. Ya, ada kerajaan terang, ada kerajaan gelap, ada kerajaan anak domba, tahta anak domba, ada juga tahtanya si naga ini ya, si naga. Ini tahtanya iblis maksudnya. Nah, mari kita melihat dulu satu istilah yang muncul di sini, yang bahkan di tempat lain juga muncul, tahta anak domba. Kita mau bicara kingdom, tapi kita bicara dulu tahta anak domba. Ini karena ini penting sekali. Karena anak domba itu simbol
Ya, di sini di pasal 4, pasal 5 dengan lebih jelas lagi anak domba yang sudah disembelih. Ya. Itulah yang berhak membuka materai dan mendapatkan pewahyuan. Nah, ini anak domba, orang Israel itu udah tahu kalau anak domba dibilang itu udah berarti anak domba yang dikorbankan. Makanya ketika Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Itu orang Israel udah ngerti. Ya, anak domba itu berarti adalah seorang yang dikorbankan, ya, disembelih. Kalau di pasal 4, pasal 5 kitab Wahyu ini. Nah, jadi mari dulu kita bicara dulu ini. Ya. Putra Elohim dalam kekekalan, ya. Bapa, Anak, Putra itu Yesus sudah punya kemuliaan di sana sebagai firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu dan yang olehnya di dalam dia seluruhnya diciptakan dan dia satulah dengan Bapa. I and my Father are one. Satu dia. Tapi ketika dia mau mendapatkan tahta yang merupakan rencana Bapa ini, ya, dia harus menjadi manusia. Ada harga yang dibayar itu dari firman menjadi manusia dan bahkan menjadi hamba dan sebagainya. Di Filipi itu kenosis itu mengosongkan diri sampai mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Nah, itu baru dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia punya tahta di situ. Namanya tahta anak domba. Kenapa dibilang tahta anak domba? Karena untuk mendapatkan tahta itu, Yesus yang adalah firman, yang adalah Elohim itu, dia turun dulu. Menjadi manusia, mati, bangkit, baru duduk sana. Baru mendapatkan tahta itu. Nah, Alkitab bilang bahwa salib itu, ya, yang alat menyembelih domba itu harus dipikul juga untuk murid-muridnya, maksudnya salibnya, ya, bukan salib Yesus. Yesus punya salib sendiri untuk menebus dosa umat manusia, tapi pengikutnya itu yang akan dijadikan menjadi suatu kingdom bersama dengan tahta anak domba ini, itu juga ada salibnya masing-masing. Yesus sudah bilang tegas itu, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salibnya, menyangkal diri, dan ikut aku. Ya, karena tanpa salib, saudara dan saya tidak bisa masuk kingdom itu. Karena tahta itu, maksud saya, tahta itu soalnya tahta anak domba. Tahta di mana yang didapat Yesus dengan disembelih. Istilahnya begitu loh. Ada dalam pemberita kasih karunia. Ini saya mau bicara dulu tentang pemberita kasih karunia dengan pemberita kingdom. Saya pemberita kingdom. Saya nggak memberitakan kasih karunia saja. Karena begini. Ada banyak sekarang orang bilang bahwa perintah memikul salib itu cuma cuma Yesus bilang sebelum kebangkitan Yesus gitu. Setelah kebangkitannya nggak ada lagi perintah memikul salib. Artinya semua sudah dikerjakan oleh Yesus. Ya, kita tinggal percaya aja. Itu benar sebagian loh. Nggak salah total, benar memang kita tinggal percaya. Tapi sudah lihat, diperhatikan ini. Saya mau bicara dulu ya tentang keselamatan itu, karena ini ada unsur, katakanlah ya, unsur kasih karunia. Inilah yang menentukan. Saudara dan saya kalau nggak dapat kasih karunia untuk menduduk, untuk ambil bagian dalam kingdom itu nggak bisa. Ini mutlak pilihan Tuhan. Itu nggak usah lagi diganggu-gugat ya. Tapi ketika kasih karunia ini datang kepada seseorang itu harus belajar menyangkal dirinya, pikul salibnya seperti Yesus. Makanya kita Filipi pasal 2 itu 12-13 ayatnya itu dikatakan di sini, karena Tuhanlah yang memberikan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Tapi kerjakanlah keselamatanmu. Saya ulangi lagi, Paulus juga bilang begini, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul lain, yang Paulus bilang gitu di Korintus ya. Tapi bukan aku,
tapi kasih karunia. Jadi ketika kasih karunia datang kepada seseorang, itu bukan berarti bahwa dia tinggal terima tok. Ini ada tadi. Ketika kasih karunia datang kepada seseorang, bukan berarti dia tidak pikul salib. Salibnya. Ketika kasih karunia itu datang kepada seseorang, bukan berarti dia tidak harus mengerjakan keselamatannya. Nah, jangan salah. Ya. Ini ada ekstrim. Menurut saya ada 2 ekstrim ya. Ekstrim yang pertama menekankan kasih karunia Tuhan. Segalanya katanya kasih karunia. It is finished. Sudah diselesaikan oleh Yesus. Kita tinggal percaya. Itu ekstrim pertama ya. Ekstrim kedua, ini yang menekankan manusia nih. Tuhan sudah ngerjain semuanya. Ini kayak Arminian juga. Arminius. Tuhan sudah kerjakan semuanya, tinggal tergantung respon daripada orang itu. Dua-duanya ini menurut saya nggak benar. Ini ekstrim. Swing ke sini, ini swing ke sini. Yang benar itu di tengah ini yang dibilang Filipi 2 ayat 12-13. Semuanya kasih karunia, dialah yang menentukan. Betul. Jangan bilang bahwa kasih karunia itu nanti tergantung respon. Nah, kalau tergantung respon berarti tergantung manusia. Itu Arminius. Nggak ada. Tergantung kasih karunia. Semuanya tergantung Tuhan ya. Kita bisa ada begini juga itu tergantung Tuhan. Tapi kalaupun itu tergantung Tuhan dan kalau kasih karunia itu datang pada seseorang, maka orang itu harus mengerjakan dengan dorongan kasih karunia ini, dia pasti akan mengerjakannya. Keselamatannya. Jadi nomor 1 jelas tergantung kasih karunia. Orang bisa sampai kepada tahta anak domba tergantung mutlak apakah dia dipilih. Karena nggak hanya dipanggil, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi dia harus dipanggil, harus dipilih. Nanti ketika datang kasih karunia, dia pasti setia. Kasih karunia ini mendorong dia, mengajari dia. Kayak pengurapan itu, ngajarin dia akan segala sesuatu sehingga dia bisa berjalan dan sampai kepada tahta anak domba. Ada harga yang harus dibayar oleh pengikut Yesus ini, ada. Tapi semuanya karena kasih karunia yang menentukan, ingat ya. Faktor yang menentukan seseorang itu dapat ambil bagian dalam tahta anak domba, faktor yang menentukannya ya, kasih karunia. Tapi ketika kasih karunia itu datang, maka orang itu didorong, diajar, dibimbing, dipimpin untuk berjalan, membayar harga, memikul salib, diremukkan, didisiplin. Ya begitu. Tadi kalau ditanya orang, saya sudah dapat misalnya dapat tahta anak domba ketika nanti dinyatakan Tuhan sudah datang. Kalau ditanya orang, kenapa kamu bisa dapat itu? Oh, itu karena kasih karunia. Mutlak karena aku dipanggil dan dipilih. Dan itu bukan karena aku lebih baik atau pokoknya mutlak itu kehendak Bapa. Titik. Ya. Terus sambung lagi, kalau gitu kamu gratis dong. Dapat tahta anak domba, nggak bayar apa-apa? Oh enggak, saya bilang. Enggak, bayaran harganya lumayan seluruh hidup saya. Ya. Nah ini dia. Nggak usah bingung, sebenarnya gampang loh. Ingat loh ekstrim yang pertama itu. Dia pemberita kasih karunia soalnya. Ya dia itu ngomong semua kasih karunia. Ya silakan ngomong begitu. Menurut saya itu ekstrim. Karena dia nggak bicara responnya di sini. Tapi ada lagi ekstrim. Kayak Arminius. Tergantung manusia, tergantung semuanya. Penebusan Yesus itu unlimited. Unlimited atonement. Tapi tergantung manusia mau selamat atau enggak, itu tergantung dia. Yang ini ekstrim. Ini ekstrim. Yang menurut saya pas, segala sesuatunya yang menentukan di sini dulu. Kasih karunia. Jadi panggil, dipilih, oke. Setelah itu ketika datang kasih karunia, maka orang ini harus mengerjakan keselamatannya dengan dibantu, diajar, dibimbing oleh kasih karunia ini, sehingga dia nanti dia bayar harga ini. Kadang-kadang harganya nyawanya, seluruhnya dia dibentuk, dihajar, diproses. Karena waktu itu I will make you a fisher of men. Itu pembentukan itu api penyucian itu, disiplin keras bagi orang-orang yang mau menjadi kingdom nanti. Karena kalau dia nggak nurutin, ini kingdom ini nggak segampang-gampang begitu.
Di Matius 7 tuh ada orang-orang yang melayani yang hanya dipanggil doang. Melayani dengan banyak karunia. Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah banyak membuat mujizat demi nama-Mu. Kata Tuhan, betul. Memang kau bernubuat demi namaku. Memang kau mengusir setan demi namaku. Memang kau berbuat banyak mujizat demi namaku. Tapi engkau tidak mengerti aturan dalam kingdom. Ya, lawlessness, ketiadaan hukum. Anomia, istilah Yunaninya itu tidak tahu aturannya. Aturannya apa? Ya orang mesti dibentuk dulu, diproses, dihajar biar ngerti aturannya. Dalam kingdom itu nggak sembarang orang maunya aja. Kalau orang itu melayani ambil untung, bagaimana? Itu nggak tahu aturan. Melayani khotbah, jualan, dagang, ajaran Bileam. Gereja dibikin hierarki, dia menjadi kepala sidangnya. Ini nggak tahu aturan ini, ya. Nikolaus diajarin, dibenerin katanya. Itu memang betul begitu. Denominasi dianggap benar. Nah, ini orang-orang yang nggak tahu aturan ini nggak akan sampai kepada tahta anak domba, nggak mungkin. Hanya dipanggil aja dia. Oke, memang dia punya karunia. Oke, barangkali bisa narik. Saya membayangkan Matius 7 itu pastilah orang-orang yang top dalam dunia kekristenan. Pasti itu. Karena di sana ada orang-orang yang bikin mujizat demi nama Tuhan. Bernubuat demi nama Tuhan. Ngusir setan demi nama Tuhan. Ini pasti orang-orang terkenal. Mungkin barangkali ini, saya menduganya ya. Ini pembicara-pembicara terkenal dalam dunia kekristenan. Pembicara-pembicara KKR dalam dunia kekristenan. Karena dalam dunia kekristenan, kalau orang punya banyak karunia begitu kan, kesembuhan, mujizat, siapa yang nggak mau? Karena dunia kekristenan ini mencari itu, ya, bukan mencari tahta anak domba. Karena tahta anak domba atau mencari pribadi anak domba itu lain, Makanya Yesus bilang ketika murid-muridnya itu pertama itu datang tuh di Injil Yohanes, datang kepada Yesus, pertanyaan nomor 1. Itulah ucapan pertama yang keluar dari mulut anak domba. Dia bilang gini, kamu cari apa? Itu pertanyaan. Kamu mencari apa? Mau cari anan? Mau cari keterkenalan? Mau cari berkat? Mau cari kesembuhan? Mau cari mujizat? Kalau yang begini hanya dipanggil aja, boleh-boleh aja ikut. Karena Yesus itu baik ke semua orang, yang sakit disembuhkan, yang lapar kasih makan roti, ya semuanya lah. Tapi yang dipilih sedikit. Itu yang akan dihajar, dibentuk, diproses oleh bantuan kasih karunia ini supaya dapat tahta itu. Kita bilang Kisah Para Rasul 14, untuk masuk ke dalam kingdom kita harus mengalami banyak, bukan dibilang sedikit. Baca saudara. Kisah Para Rasul 14, bukan hanya sedikit penderitaan tapi banyak. Tapi itu hanya orang-orang yang terpilih yang mendapat kasih karunia untuk bisa melalui itu. Makanya yang mendapat kasih karunia yaitu ini orang kaya itu. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Kalau seorang ingin kaya, udah aman nih, udah pasti itu. 1 Timotius 6 juga itu. Orang yang ingin kaya kan udah tahuan ujung-ujungnya itu. Jadi tahta anak domba ini adalah tahta yang didapat oleh Yesus Kristus karena dia menjadi anak domba yang disembelih, anak domba yang menghapus dosa dunia. Itulah dia, Yesus dapat tahta anak domba. Ya dia memang dia putra Elohim. Dalam kekekalan dia memang dia Bapa anak putra, dia anak tunggal. Ya. Makanya karena rencana Bapa Sansip, dia untuk mendapatkan itu tahta anak domba dan nanti dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus itu semuanya ada harga. Oh, bukannya gratis kawan. Yang gratis itu ketika Tuhan pilih kita sebagai kasih karunia itu gratis emang. Diberikan kepada siapa Tuhan mau. Aku mau, kata Tuhan. Waktu dia ngomong sama Musa kan, aku mau memberikan kasih karunia kepada siapa aku mau, kata Tuhan. Nggak ada itu. Nggak tergantung sama sekali kepada manusia. Nggak tergantung kepada kehendak saudara dan saya. Nggak tergantung sama sekali lah. Orang mau jungkir balik, mau bahkan menyembelih lehernya sendiri gitu.
supaya dia dapat tatanan domba, tetap nggak bisa. Itu mah gratis, pemberian pilihan, unconditional election kalau istilah Calvin itu, betul itu. Ya. Tapi, nah ini harus ada tapinya, harus ajaran kita tuh jangan ekstrim ke kiri, kasih karunia tok, jangan ekstrim ke kanan, tergantung manusia katanya, tergantung respon manusia katanya, enggak gitu. Dia kasih karunia datang, ada bagian yang harus dikerjakan dengan bantuan kasih karunia ini. Ya. Oke. Jadi Tuhanlah ya ayat 6 yang telah membuat kita ini jelas ini umat pilihan Tuhan dimaksud di sini. Bahkan lebih khusus lagi yang dimaksud di sini kita ini orang-orang yang dikucilkan bersama-sama dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dikucilkan dari dunia kekristenan yang sudah dirasuki oleh ajaran Beleam, ajaran Nikolaus, dan ajaran Ijabel. Dikucilkan dia, tapi dibentuk oleh Tuhan. Itu pulau Patmos itu pulau yang tandus itu, zaman Rasul Yohanes itu tandus. Dia namanya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kingdom. Dan berikutnya imam-imam. Apa imam ini? Imam itu membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan. Perantara dia. Dan imam ini harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau Yesus sebagai imam besar kita, apa yang dikorbankannya? Ya dirinya sendiri. Darah siapa yang dibawanya? Kalau orang Israel membawa darah domba tuh. Imam besar itu kalau 1 kali setahun dia baru bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau Yesus darahnya sendiri. Sekali untuk selama-lama untuk menguduskan umatnya. Ya. Jadi imam-imam ini, kalau saya bicara lagi imam itu lebih lanjut, itu artinya kita akan di zaman berikut. Di zaman berikut bersama dengan Yesus kita melayani sebagai raja dan imam. Untuk apa? Supaya Kristus menjadi semua dalam semua. Akhirnya semua orang dimenangkan karena penebusan Yesus itu unlimited atonement. Alkitab bilang begitu. Rasul Yohanes Pembaptis bilang, inilah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Di surat 1 Yohanes 2 juga Rasul Yohanes bilang, dialah yang menebus, memberikan pendamaian, membuat pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa kita, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan juga gelarnya kan juru selamat dunia, ya berarti kan menyelamatkan dunia. Nanti udah banyak lah saya itu bicara bahwa penebusan Kristus itu di kayu salib adalah unlimited atonement. Tapi di zaman ini dia, zaman gereja di pasal 2 pasal 18, di zaman gereja itu memang Tuhan cari para pemenang, yang dipilih aja untuk jadi pemenang. Dipanggil, dipilih, setia kalau di pasal 17 itu. Jadi puji Tuhan lah. Ini kesimpulannya apa? Tahta anak domba ini, jadi besok lagi lah ini datang dengan awan-awan ini. Kesimpulannya, tahta anak domba itu ada harganya. Ketika Yesus mendapatkan tahta anak domba itu, yang tahta anak domba ini nanti kita lihat dia akan sampai berjaman-jaman, dia sampai segala lutut bertelut lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Ini tahta ini bekerja terus ya. Nah, jadi untuk mendapat tahta itu Yesus itu bayar harga, disembelih sebagai anak domba. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan ada harga. Nyawa kita itu harganya ya. Banyak penderitaan kita harus dibentuk ya supaya menjadi kingdom. Tidak nipu-nipu orang. Mainkan firman Tuhan dapat duit. Tidak ada itu. Orang yang begitu udah jelas tuh hanya dipanggil saja. Nggak dipilih, udah jelas lah ya. Ada yang bilang udah dia kaya di dunia ini dari pelayanannya, udah apa semua terus mau dapat lagi itu. Enggak. Alkitab bilang yang mendapat itu orang-orang yang sudah disembelih juga, dihajar, dibentuk, diproses. Murid-murid Yesus hampir bukan semuanya itu mati martir, cuma Rasul Yohanes saja yang mati tua. Dia juga pernah menderita digoreng katanya, hanya nggak mati.
Jadi saudaraku, penderitaan itu Alkitab jelas pilih kepadamu dikaruniakan bukan hanya kasih karunia itu, tapi juga untuk jadi menderita. Terus Paulus juga bilang sama muridnya sama Timotius, saya ikutlah menderita sebagai prajurit. Puji Tuhan lah ya. Sampai sini dulu. Besok kita sambung. Haleluya. Amin.